Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita muliakan dan kita hormati terkhusus keluarga besar almarhum Al-Maghfurlah Haji Nur Saleh beserta keluarga. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Allah berikan kesenangan dunia wal akhirah, dan Allah kumpulkan bersama orang-orang saleh dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Wabil khusus ulama kita yang baru saja menyampaikan ilmu yang begitu luar biasa, terkhusus akhina al-mahbub, akhina al-barakah Gus Wafi. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Sebagaimana beliau mengobarkan rasa cinta kepada Rasul dan para keturunannya, mudah-mudahan beliau mendapatkan kecintaan Allah dan Nabi-Nya. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wa dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'am. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wahdana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama dipahami serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah dari mulai pagi menjelang siang yang penuh dalam keberkahan ini, Allah kumpulkan kita bersambung kepada orang yang kita cintai. Al-mar'u ma man ahab. Nabi SAW mengatakan, seseorang akan berkumpul dengan orang-orang yang ia cintai. Di hari ini kita mengenal almarhum sahibul haul sebagai orang yang saleh, orang yang cinta kepada Allah dan Nabi-Nya, yang selalu mendahulukan ilmu dan adab dan juga akhlaknya. Yang mudah-mudahan apa kebaikan yang beliau telah sampaikan menjadi satu kebaikan buat kita dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah semua yang hadir di dalam tempat ini mendapatkan futuhul arifin, ilmu yang bermanfaat, sesuatu yang berkah, yang sehingga tatkala kita kembali kepada Allah dalam keadaan mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara haul dan juga Isra wal Mi'raj ini ada berkaitannya. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang sampai ke Masjidil Aqsa, yang di dalam masjid tersebut dikumpulkan para nabi dan rasul yang sudah meninggal jauh ribuan tahun setelah sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini apa hikmah saat ini kita menjalankan salah satunya ritual ibadah kepada Allah dengan mendoakan kaum muslimin juga muslimat. Semua yang ada di dalam setiap doa kita, pasti doanya akan sampai kepada mereka yang telah tiada. Rifki pernah didatengin sama satu orang, ngapain bikin acara haul, doa buat orang yang telah meninggal dunia, gak bakal nyampe. Saya bilang, Bapak tahu dari mana kalau doa kita yang hidup buat yang mati kagak sampai? Ya iyalah, orang mati didoain. Oh baik. Bapak ibunya masih ada nggak? Nggak ada. Bapaknya masih ada? Udah nggak ada. Umur saya sudah 70. Baik. Saya angkat tangan, saya doa, ya Allah, siksa orang tuanya bapak ini. Ya Allah, himpit kuburannya, sempitkan kuburannya, masukkan ular-ular yang sangat menakutkan untuk orang tuanya.
Dia bilang, stop Habib, jangan doanya begitu. Kenapa ya Bang? Tadi katanya doanya nggak nyampe. Dia bilang, tapi doanya jangan begitu juga. Ada kekhawatiran seseorang yang setiap diangkat tangannya di hadapan Allah, maka doa tersebut akan sampai kepada orang-orang yang kita tuju. Di hari ini tadi tahlil udah. Yasin sudah. Maulid sudah. Semua hadiahnya untuk sahibul haul. Tapi keberkahan buat kita semua. Hakul yakin di hari ini sahibul haul akan mendapatkan hadiah terbesar dari keluarga dan orang-orang yang mencintainya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad SAW ada peristiwa yang dinamakan Isra wal Mi'raj. Saya sebelumnya Riki mau tanya dulu, kita ini manusia apa bukan? Yakin? Kelihatan, bukan makhluk halus, bukan. Ada manusia, ada hamba. Ada manusia, ada. Rifki tanya sekali lagi, kita ini manusia apa bukan? Setuju ya? Yang kedua, kita ini hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Karena kita orang yang kepedean. Kita ini yakin bahwa kita seorang hamba. Siapa yang dikatakan oleh Allah seorang hamba? Di dalam surat Al-Isra, Allah menyatakan disitulah letak seorang hamba yang dipastikan. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah, maha mulia Allah, maha agung Allah yang memperjalankan seorang hamba di malam hari. Siapa hamba tersebut? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan hamba. Definisi seorang hamba menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan. Kalau kita terbalik, yang dilarang kita ambil, yang diperintah kita tinggalin. Ini yang bahaya. Kenapa Nabi lebih milih dikatakan seorang hamba? Nabi pernah dipertanyakan oleh Allah, ya Jibril, sampaikan kepada kekasihku Muhammad, dia ingin menjadi seorang hamba atau ingin menjadi seorang raja? Kalau dia ingin menjadi seorang raja, gunung Uhud akan aku rubah menjadi emas untuk kekayaannya Rasul dan untuk umatnya sampai akhir zaman. Kekayaannya nggak bakal putus sampai akhir zaman. Saya kalau tanya sama orang sini, saya udah tahu jawabannya. Mau jadi seorang hamba atau ingin menjadi seorang raja? Sudah tahu jawabannya. Mau jadi seorang raja nih. Kenapa? Jadi seorang hamba begini-begini baik. Yang salah bukan hambanya, bukan titel hambanya, tapi ibadah kita yang masih belum baik di hadapan Allah. Nabi Muhammad jawab, saya ingin menjadi seorang hamba. Nabi nggak pakai istikharah, Nabi langsung dilontarkan. Kenapa? Karena sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memilih menjadi seorang raja? Apa jawaban Nabi? Seorang raja akan dekat dengan sesuatu kezaliman atau sesuatu kekayaan yang akan melemparkan mereka ke jurang api neraka dan tidak akan pernah mendapatkan rahmat dari Allah. Tapi seorang hamba, tatkala mereka bermunajat, sujud kepada Allah, maka dia akan diberikan rahmat oleh Allah. Hari ini Allah sedang tuangkan rahmat di dalam hati kita. Yakin apa enggak? Kenapa? Al-Habib Abdullah bin Husain ibn Tahir, beliau mengatakan, orang yang duduk di dalam majlis ilmu, Allah akan panggil seluruh malaikat, menuangkan ember-ember rahmat ke dalam hati kita, sehingga kita pantas untuk mendapatkan hidayah. Amin ya Rabbal. Makanya kalau habis sholat mintanya jangan cuma duit. Minta duit. Rifki mau tanya nih, mau jadi orang kaya apa mau hidup berkah? Bohong. Udah kita fair-fairan aja. Mau jadi orang kaya apa mau hidup berkah? Dia yang ngomong kaya, ini yang lebih jujur. Kalau Rifki pengennya jadi orang kaya yang berkah, gak usah ikut-ikut.
arti berkah? Cengek tahu? Bahasa Sunda ya. Lombok. Hah? Rawit hijau. Cabai rawit aja udah gitu ya. Tahu? Pernah gigit? Apa rasanya? Pernah lihat pedas ya? Bisa dipegang pedas ya? Sama berkah. Berkah nggak bisa dilihat, tapi berkah bisa dirasa. Paham? Sama sebagaimana cintaku kepada kalian. Bapak nggak boleh cemburu ya. Rifki ngomong sama laki, kalau sama bapak kan bahaya. Inti dari berkah. Ini definisi berkah paling gampang. Arti berkah, duit di kantong belum habis, udah datang lagi, itu namanya berkah. Tahu? Paham? Kalau duit paham sudah. Nabi Muhammad SAW hidupnya penuh dalam keberkahan. Nabi Muhammad diundang Isra wal Mi'raj karena Allah tahu Nabi membutuhkan Allah bukan hanya dalam keadaan 1 tahun itu, tapi Allah ingin memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tahu kalau mau ngasih hiburan kepada hambanya, Allah tahu. Saat Allah menyatakan perintah Isra wal Mi'raj, malaikat Jibril diturunkan dan buraq menjadi kendaraan, maka disinilah letak cintanya Allah kepada Nabi sesempurna dunia dan seisinya dan alam semesta yang ada di dunia ini. Saat dimana Allah memberikan hiburan karena Nabi kehilangan paman sama juga istri tercinta Siti Khadijatul Kubra. Bu, cinta itu berat. Ada bapak sini. Bapak di dalam apa di luar? Di dalam. Pak, cinta itu beban, Pak. Betul nggak? Cinta itu dapat membunuhmu, Pak. Yang nyari duit siapa? Yang ngabisin? Emang begitu takdirnya. Yang nyari duit bapak, yang ngabisin. Yang namanya dunia ini pasti banget, Pak, tempatnya capek. Nabi Muhammad capek, Pak. Tapi lelahnya Nabi jadi pahala, berkah. Kalau kita kan capek, banyakan ngeluhnya. Apalagi model yang begini, ya. Dikasih duit dikit, lalu dikasih banyak, sombong. Nggak dikasih duit, kabur dari rumah. Betul, Pak. Ada di sini istri yang begitu, ada. Tuker tambah, Bapak. Pak. Tapi satu, Pak. Selama ini pemikiran kita salah. Tentang istri, salah. Ternyata istri itu bukan babu buat kita, Pak. Istri itu harus terjaga perasaannya, Pak. Yang pertama, ini lagi belain perempuan nih. Jarang-jarang lo gue belain perempuan. Pak, masak itu bukan kewajiban seorang istri. Nyuci ngepel bukan kewajiban istri, Pak. Nyetrika, masukin baju ke dalam lemari bukan kewajiban istri. Allah berikan kepada Nabi kewajiban istri cuma 2. Wajib taat kepada Allah dan wajib taat kepada suami. Jadi kalau ibu disuruh masak sama suami, masak. Kalau disuruh nyuci, nyuci. Bapak jangan emosi dulu. Tenang aja, yang ceramah laki, Pak. Gak mungkin saya jatuhkan harkat martabat laki-laki. Bu, Siti Khadijah orang yang dicintai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu mau dicintai sama bapak? Mimpi. Pak, Allah kan tulis tuh di dalam surat Yasin, hum wa adwajuhum fi bilalil alal araiki mun lahum fiha fakihatu wa lahum ma.
Dan kalian bawalah istri-istri kalian ke dalam surga. Saya mau tanya di sini, Bapak istri atau istri-istri? Jawab yang benar. Istri atau istri-istri? Kalau istri doang, Bapak bukan orang yang digolongin. Tapi jangan ya Pak ya. Jangan, siap. Ibu ngurusin rumah tangga capek nggak Bu? Ngurusin anak capek nggak Bu? Ngurusin suami capek nggak? Makanya Allah kasih keringan untuk laki-laki. Nikah 2, 3, 4 diperbolehkan biar ibu nggak capek. Tenang gue, masalah begini paling pinter gua. Tapi jujur, kita laki-laki semua punya keberanian. Buat nikah lagi berani, tapi istri lebih berani. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Siti Khadijah orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Siti Khadijah dicintai? Yang pertama, harta Siti Khadijah 70% kota Mekah. Mekah itu tanahnya 70% punya Siti Khadijah. Pak, Siti Khadijah punya tanah 70% Mekah punya Siti Khadijah. 1 meter atau 1 senti atau 1 jengkal tidak pernah dihitung di hadapan Nabi Muhammad SAW. Bapak punya istri baru cincin doang dilepas buat modal usaha, mungkin nggak kelar-kelar. Bukan ibu-ibu di sini, bukan di sini mah ahli sorga. Calon bidadari sorga. Tapi bohong. Enak nggak di PHP-in? Makanya setiap wanita jangan pernah memberikan harapan-harapan palsu kepada laki-laki. Maaf, nih Pak, saya boleh bahas acara Hol Isra Mi'raj? Ntar dulu dah nih kalau masalah begini nih. Boleh dilurusin nggak nih? Boleh dilurusin, boleh Pak. Maaf, banyak orang gila di luar sana, banyak nggak? Laki atau perempuan? Korban PHP seorang wanita. Yang apa? Pinjol. Emang di sini ada yang main slot emang? Ada. Ya Allah Pak, hari gini lu masih pada main judi. Maaf Pak, judi nggak bakal bikin kaya. Bapak sampai budak jungkir balik, tulang ke belakang, pala ke bawah, bakal kaya. Orang bakal kaya kalau dia rajin sholat duha. Bukan amin, jalanin. Amin mulu. Jalanin, mana ada orang amin sholat duha ya? Amin. Kali sholat cuma amin doang. Aduh, mana ada anak buah lagi. Jangan laporan ya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ini mesti dilurusin. Perempuan itu Pak, Allah berikan perasaan 99, betul apa enggak? Laki-laki punya akal 90. Makanya perempuan itu paling gampang membagi perasaan kepada orang lain. Enggak? Maaf, ibu cinta sama anak, cinta sama harta, cinta sama suami, cinta sama keadaan. Itu cintanya bisa dibagi namanya. Kita gocak kek lu. Allah kasih kemuliaan kita Pak, perasaan cuma 1 buat laki-laki. Makanya laki-laki kalau udah cinta 1 perempuan tidak akan pernah pindah ke lain hati. Gak percaya? Makanya jangan bikin salah. Kalau perempuan udah bikin salah, laki-laki tuh ada yang ngomong kan berontak gitu. Ini karena udah jam segini, saya cuma bilang ini udah jam segini, emang ngapa? Saya kan cuma yang di dalam juga udah pada lapar. Di sini lapar nggak? Udah, makanya tutup doa aja. Setuju Pak? Setuju. Tadi kan udah gue belain lu. Masa
Kamu nungguin aku. Maaf, aku tidak pernah menunggu cinta yang pernah tidak ada. Ngapain nungguin orang nggak dicintain, kan begitu ya? Yang ditungguin apa? Rahmat Allah pasti masuk, ridho Allah pasti ada. Kenapa orang yang keluar dari majlis ilmu ini semua hidupnya tenang? Betul nggak? Ini orang lagi di sini semuanya hidupnya tenang. Kenapa? Utang lupa. Ada yang ingat utang di sini? Alhamdulillah. Lega dengerin ilmu, hati adem. Pulang sampai depan gapura lewat. Ingat lagi. Allah berikan kemuliaan. Nabi Muhammad SAW punya istri yang dicintai. Tanah se-Mekah 70% punya Siti Khadijah. Perasaannya cuma satu diberikan untuk Rasulullah, dan Rasulullah memberikan untuk Siti Khadijah. Apa yang dikatakan saat dimana Rasulullah SAW pulang dari pagi setelah mengajar? Ini bukti cintanya Nabi Muhammad dan cintanya Siti Khadijah Kubra. Tatkala beliau sedang masuk ke dalam rumah, melihat Siti Khadijah dalam keadaan menyusui Siti Fatimah bintu Muhammad Rasulullah SAW. Yang keluar bukan ASI, Bu. Yang keluar darah segar. Dulu Siti Khadijah dalam keadaan yang segar bugar, tapi tatkala setelah melahirkan, kurus badannya Siti Khadijah. Tidak lagi ada ASI yang keluar, melainkan darah segar yang keluar untuk Siti Fatimah. Lalu Rasulullah meneteskan air mata melihat keadaan Siti Khadijah. Lalu beliau mengatakan, "Ya Khadijah, engkau adalah seorang saudagar. Engkau dahulu adalah orang yang kaya raya. Setelah engkau menikah denganku, hartamu habis. Jika engkau ingin memilih untuk jauh dariku, maka aku persilahkan." Apa jawaban Nabi? Jawaban Siti Khadijah, istri yang salehah, istri yang penuh dengan cinta, cintanya penuh dengan rahmat Allah, cintanya karena Allah. Jawaban Siti Khadijah, "Ya Rasulullah, harta dapat dicari, setiap keridhaan Allah itulah yang aku butuhkan. Aku mengeluarkan semua hartaku untuk engkau berjalan di jalan Allah. Ya Rasulullah, jika aku Khadijah mati lebih dulu, dan saat dimana aku setelah tiada, engkau harus melintasi lautan, sedangkan engkau tidak memiliki rakit, maka bongkar kuburanku, ambil tulang belulangku, jadikan ikatlah akan menjadi rakit, sehingga engkau dapat melintasi lautan untuk menjalankan dakwah di jalan Allah." Ini Siti Khadijah berbeda. Baru cincin 2 gram dikit, bapak lagi naik, susah ketemu keluarga. Pak, ingat ya, kamu tuh gara-gara cincin yang saya jual, kamu bisa punya usaha. Kalau kagak, mana kamu bisa seperti ini? Gugur pahala. Sekalipun seorang istri sholat 1000 rakaat setiap malam, jidat ada pindah ke belakang. Saat ungkitan yang diberikan kepada suami terungkit, apalagi ada di dalam hati, gugur pahala. Ya rasa jahat sih. Jahat ya Pak? Bapak mah suka begitu, suka ngilangin kebaikan orang, dosa loh Pak lu. Ingat Pak, Bapak bilang jahat, ternyata dia yang mengeluarkan anak-anak kita loh Pak. Susah saya kalau mau ngebanggain perempuan, susah tuh. Betul, karena di neraka paling banyak. Susah mau dibanggain dari mananya. Bu, yang bilang perempuan paling banyak di neraka siapa? Lo bilang Habib tabok nih. Siapa yang ngomong? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi turun Isra Mi'raj, yang dilihat pertama dikasih surga, dikasih neraka. Begitu lihat di neraka paling banyak. Kayak tongji dicelup-celup ini ya Pak ya. Lihat laki-laki di sini tuh, lihat ini calon-calon surga, ini orang-orang saleh. Habib kok begitu? Lihat aja, ini muka-muka teraniaya sama istri ya Pak ya. Mudah-mudahan rumah tangga Allah langgengin ya. Allah jadikan pasangan sampai ke dalam surga. Ibu maaf, tanya dulu sama bapak. Nah, ibu mau masuk surga sama bapak mau? Bapak belum tentu, nggak jadi di dunia aja nyusahin, gimana di akhirat? Ya Pak ya, ya Pak ya.
Allahumma, ada yang bilang iya kan? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada hikmah di dalam yang sangat luar biasa. Tahu kesedihan Nabi, hilangnya seorang istri yang dicintai dan paman yang selalu membela. Kenapa Allah mengundang Nabi dengan perjalanan Isra wal Mi'raj di malam hari? Saya dapat jawabannya dari guru saya Al-Habib Quraisy bin Qasim bin Ahmad Baharun. Saat saya duduk dari Pondok Asidku Desa Sampora mau ke markas Majlis Rasulullah di wilayah Ciputat, Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan. Perjalanan dari Desa Sampora ke Ciawi Gebang kurang lebih 22 atau 24 kilo. Perjalanan naik mobil, dari mulai keluar pondok, Habib yang bawa mobil, Habib Quraisy bawa mobil, saya duduk di sampingnya. Nyender aja nggak berani. Murid kurang ajar, kalau dia duduk nyender, gurunya bawa mobil. Tuh hari saya emang nggak bisa bawa mobil. Saya pegangin tas Habib, kurang lebih ada lah 14 kilo. Habib baru ngomong, Ki, nyender aja Ki. Ya Allah, itu senang luar biasa. Kebayang Pak, pinggang 14 kilo kagak nyender. Disuruh nyender, begitu nyender saya senang banget. Ki, tahu nggak kenapa dari tadi itu saya diam aja, saya nggak keluar dari pondok, nggak bincang-bincang. Kenapa Habib ada masalah, cerita sama Rifki. Walaupun Rifki nggak bisa ngasih solusi, yang penting Rifki bisa menjadi pendengar Habib. Itu kan tugasnya kita sebagai murid, betul Pak? Dengar keluhan guru, tanpa disuruh kita jalanin. Habib bilang, 50% ini pikiran saya fokus ke jalan. 50% saya bagi. Pikirin keluarga, bagaimana anak nantinya, gimana pondok, gimana santri-santriwatinya. Jadi saya fokus 50%, fokus ke jalan, 50% dibagi-bagi. Yang namanya murid, mau nyenengin guru, bilang, ya udah Habib, kalau gitu kayaknya Habib butuh refreshing. Murid, nyenengin, kayaknya Habib butuh refreshing. Apa jawaban beliau? Saya tanya lagi, Habib suka gunung atau laut? Kalau gitu kita jalan aja ke wilayah situ. Jawabannya apa? Sambil senyum, sambil nengok ke saya. Saya nggak butuh refreshing, saya butuh taufik hidayah dari Allah. Isra wal Mi'raj, setiap orang yang bermasalah, Allah solusi daripada semua permasalahan kita. Nabi Muhammad lagi sedih, tapi siapa yang dapat menghibur? Allah Rabbul Alamin. Kalau kita mah beda, nyari hiburan di luar. Kadang kita lupa sama Allah. Lagi ditimpa ujian, makin jauh dari Allah. Seakan-akan kita punya diri bilang, percuma saya ibadah, tapi ujian gak pernah kunjung selesai. Maaf, beribu maaf. Jangan pernah meminta kesabaran di hadapan Allah. Ya Allah, tambahkan hamba kesabaran. Jangan. Gak akan ada yang kuat menerima kesabaran. Saat ini Allah berikan ujian, dan hari ini kita meminta kesabaran ditambah kesabaran, besok ujian akan lebih besar daripada hari ini. Terus mintanya gimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Ini yang diajarin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Stok sabar manusia itu sudah kedar Allah. Gak akan pernah ada batasan. Sabar pasti banyak. Kalau kita bisa kumpulin, itu sabar punya kita. Maaf, lemari rumah gak cukup buat sabar kita. Tapi apa yang harus kita jalani? Saya mau tanya, kehidupan ini semua pilihan kita atau Allah yang memilih? Allah yang punya mau atau kita yang punya mau? Tertulis semua di dalam hidup. Contoh, Nok punya umur sampai 23 tahun. Modal. Nah, ini ketentuan Allah, bukan Rifki, bukan. Tapi kenapa harus yang umur muda sih? Karena yang muda bikin masalah.
Umur 24 deh ya. 24 deh. Naik dikit dah biar tuaan dikit. 24 tahun modal. Yang punya mau siapa? Kita bisa nentuin. Hari ini ada snacknya. Sini sepi. Sepi tuh. Dipikir kita makanin tisu kali. Ingat, seenggak-enggaknya kan ya. Yang gelas segini nih, isi gula, masukin teh, taruh es. Ada keringat-keringat nih gitu gimana? Saya jujur nih tahajudan bini mas, saya minta maaf. Saya datang ke sini ketelatan bukan karena disengaja. Yang pertama, semalam saya ada di Boyolali. Habib Zidan telepon saya, Bib, tolong hadir. Bibki hadir ke Boyolali. Begitu sampai subuh sampai di rumah. Sholat subuh selesai, pikiran saya jam 7:30 saya berangkat ke lokasi ke sini. Subhanallah, saya punya tetangga kena serangan jantung. Jadi kita yang ngurusin dulu ke rumah sakitnya. Jadi maafin, selesai sana baru ke sini. Kira-kira dimaafin apa kagak? Lu mau maafin mau kagak, gue udah nyampe. Jadi harus dimaaf. Kan enak begitu. Ini kan bulan Rajab ya. Bulan Rajab jalin silaturahmi yang baik. Ya, dilarang bermusuhan. Ya, jangan sampai bermusuh. Ingat, ada doanya nih. Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna. 3 bulan diapit di dalam satu doanya Rasul. Kenapa? Karena 3 bulan ini jangan sampai terpisah antara manusia satu dengan yang lain. Orang yang berpisah di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, silaturahmi terputus, percuma, ibadah kita nggak akan diterima oleh Allah. Jaga hati yang baik. Bulan ini bulannya istighfar. Nabi Muhammad ngajarin kita, orang yang perbanyak istighfar di bulan Rajab, dosa sebesar apapun akan dimusnahkan oleh Allah. Bukan amin jalanin, amin-amin mulu. Ntar dulu kalau ada waktunya, ntar masalah amin. Kan ada yang doa penutup ntar. Mana tuh tadi itu? Amin. Orang yang saat dimana manusia punya dosa sebesar apapun di bulan Rajab, dia ingin bertaubat kepada Allah, maka akan dihancurkan segala dosanya, diganti dengan pahala yang berlimpah. Bodoh amat lah. Mau Amin ke, mau Agus ke, mau Ujang, serah. Orang lagi ngomong diburu dipotong, amin lagi, amin lagi. Makanya kalau Nabi mengatakan orang selesai sholat cuma minta rezeki kepada Allah, kecil, hina doanya, salah doanya. Apa doa yang paling besar di hadapan Allah? Diminta taufik dan hidayah oleh Allah, maka itu yang akan memberikan kebahagiaan di dalam hidup kita. Insya lu amin-amin mulu. Yang pertama kalau kita maaf, jujur, kita jujur aja semua ya. Yang pertama selesai sholat, doa apa yang kita minta? Ampunan, boro-boro. Apalagi kalau udah punya token. Ada minta ampunan. Lo minta ampunan lo PLN. Ampunin Pak, panjangin umur saya. Gak bisa. Setiap selesai sholat yang diminta, urusannya pasti rezeki. Betul nggak? Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Tuh giliran gue doa lo kagak ngamin. Bodoh. Mau rezeki banyak. Buat apa? Buat apa, Bu? Ibadah. Bapak buat apa? Haji. Sebelah sini buat apa?
Lo punya utang. Jujur amat sih, ini lakinya siapa? Ini bini siapa ini? Yang ini buat ibah, buat hadiah buat umroh, hadiah buat bayar utang. Kalau rezeki, makanya kalau diminta rezeki Allahumma belum. Allahumma, ini siang doa kita dikabulin. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Buka pintu kamar ketiban duit. Kaget nggak? Kena jantung mati. Manfaat duitnya. Lagi juga kita buat duit banyak buat apa? Orang masuk surga dihisapnya lama. Orang kaya masuk surganya lama. Emang enak jadi orang kaya? Pak, saya mau tanya, emangnya enak jadi orang kaya? Kok lo kompak berdua ya? Urusan begini kompak. Nah, tuh kan datang, tolong, kasih jalan. Biar agak cepat sampai kemari. Luar biasa. Allahumma sholli alaihi wasallam. Ini baru panitia nih. Ini panitia nih. Tapi kenapa harus ditegur dulu sih, Mas? Tuh lihat manusia, udah dibawain masih nyalain. Tapi orang kita di alhamdulillah kalau kita. Makasih, Mas. Panjang umur, sehat afiat. Yang bawain es teh manis ke Nabi ntar di surga antum. Kali ada. Ya kali insya Allah kan ada. Amin. Kenapa enggak? Doa di tempat baik nggak mungkin nggak dikabulin. Mau? Ada cuma 1 gelas. Ini sampai mana nih tadi nih? Ini kita ceramah nggak kelar-kelar ini. Nah, lagi buat apa? Jadi orang kaya, maaf. Orang kaya bisa beli kasur harga beratus-ratus juta. Tidur dia nggak bakal nyenyak. 4 jam, 3 jam, 2 jam, pikirannya tetap jalan. Mikirin besok bayar utang sama siapa. Besok lagi bayar pajak. Besok tanda tangan ketemu ini. Enggak enak. Kita mah alhamdulillah nggak butuh kasur ratusan juta. Tidur di karpet ileran. Betul nggak? Alhamdulillah rumah kita yang ada saat ini. Syukur alhamdulillah. Lihat orang kaya repot. CCTV depan, CCTV belakang, belum lagi yang di luar, belum lagi pos, satpam depan, pos, satpam belakang. Kenapa? Puyeng. Betul nggak? Pintu digembok, pakai security, wah ribet. Kita mah alhamdulillah rumah tengah malam lupa kekunci garong masuk ngenes. Bener, apa yang mau diambil? Bisa jadi ditaruh di bawah meja. Tulisan buat beli beras. Ya. Syukur udah sama Allah, mak kita begini hidup alhamdulillah. Jangan pernah minta yang berlebihan. Maaf, Allahumma. Kenapa setiap kali Rifki ceramah kemana? Kalau ditanya di atas panggung, kalau rezeki banyak buat apa? Semua jawabannya jawaban baik. Sedekah, buat umroh, buat haji, buat bayar utang. Kenapa yang dijawab tuh semuanya baik? Karena duitnya nggak ada. Jujur aja, kalau ada duitnya beda lagi. Seton dari sini, dari sini, wah panjang. Perempuan banyak duit, glowing. Laki banyak duit, kawin lagi. Ini perbedaannya, makanya Nabi ngajarin kita. Kalau minta kepada Allah, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang rezeki tersebut tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ya Rabbal Alamin. Doa yang kedua setelah sholat apa yang kita minta? Sehat rezeki. Apa? Panjang. Nih, hati-hati, salah doa lo bahaya. Mau panjang umur? Mau panjang umur? Yang lain mati lo doang sendirian mau? Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, ngegelinding sendiri, nguruk sendiri mau? Hati-hati lo, bahasanya kita salah. Minta panjang umur tapi umur panjang ahli maksiat buat apa? Mau begitu?
Mau punya panjang umur tapi orangnya punya hati dengki aja bertetangga. Tetangga beli pasir, beli semen, kita yang tempel koyo. Tetangga beli motor, kita yang kejang-kejang. Mintanya sama Allah apa? Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Amin gitu. Ya elah, amin aja kudu disuruh. Itu kan lagi ngomongin doa. Yang ketiga, apa yang kita minta? Doa ketiga apa? Masuk surga. Ini udah pasti nih. Surga pasti. Mau masuk surga? Emang pantas? Hoi, tunggu. Emang pantas? Jadi di rumah punya kaca. Pernah ngaca? Pernah nanya sama yang di kaca? Ntar pulang ngaca, tanya, lu pantas gak sih masuk surga? Tanya tuh. Kadang kita ini suka kepedean, pengen masuk surga, tapi ya Allah, kehidupan ahli neraka. Sholat kagak bener. Kalau lagi ingat Allah, lagi susah, lagi senang, lupa sama Allah. Kehidupan kita begini salah, begitu salah, yang disalahin Allah. Padahal Allah sudah punya janji, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan, itu Allah punya mau. Yang penting yang dilihat gimana usahanya kita. Kalau Allah sudah kasih ini, Allah sudah kasih itu, kita masih salahin Allah, berarti ada yang jelek di dalam hati kita, ada yang gak benar di dalam ibadah kita. Sadar dong sama diri kita. Bu, ibadah bukan hanya sholat, ngaji, puasa, haji, bukan. Tapi ibu melayani suami, ibadah. Minimal senyum. Senyum sama suami. Bu, senyum. Bisa senyum. Bu, bisa senyum nggak? Mau lihat bidadari surga? Nengok dah kanan kiri. Cie. Kita bidadara nggak ada. Tapi ada kabar dari Nabi. Orang yang punya jenggot. Istri nggak ngurusin suami, biarin Pak, bodo amat. Kamu nggak ngurusin saya, nggak masalah. Ingat, bidadari ini setiap satu helai yang sedang bergelayutan di daguku. Siap-siap Pak, besok botak kayaknya Pak. Lagi tidur dicukur Pak sama istri. Bu, minimal senyum. Suami pulang, senyum. Suami keluar dari rumah, bawain kopi. Mau tidur, bangun tidur, insya Allah 2-3 hari ibu dibawa ke rumah sakit jiwa. Gak pernah senyum, tiba-tiba senyum mulu. Ya Pak ya, Pak jujur, Bapak enak gak ngelihat istri senyum? Seneng gak hati? Apalagi senyuman dibalut dengan dandanan hiasan yang begitu indah. Betul gak Pak? Bapak demen gak ngelihat istri dandan? Suka gak kalau ditemenin istri wangi dandan? Demen gak? Modalin dong. Yang temen-temen aja modalin kan. Emang bedak pakai terigu. Pixie aja udah ketahuan lipstick 125. Belum lagi blush on-nya. Blush on-nya aja udah ketahuan ada yang 75, ada yang 125. Belum lagi yang namanya eyeshadow. Eyeshadow sini. Hah? Gua gak pernah dandan soalnya. Mana? Sini. Terserah lu dah. Eyeshadow aja sekarang ada yang 400 Pak. Masya Allah. Ada sekarang yang 80 warna Pak. 879.000. Belum lagi yang namanya Pak, parfum merek macam-macam Pak. Ada yang dari harga 300 sampai yang 3 juta. Bini gua. Colongan. Tapi jujur Pak, kita ngeliat istri dandan senang ya Pak ya. Bapak udah ditemuin istri dandan Pak. Bapak ngeliat istri dandan terakhir kapan? Malam pertama tahun 90. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang dandanan masih jadi kuda lumping.
dandan Bu ya. Dan itu ibadah. Nih bulan Bapak mau dapat ibadah ke istri nggak? Tambahin nilai belanja deh. 1.000 aja, jangan banyak-banyak, 1.000. Tambahin 1.000, pahalanya gede Pak. Dan Bapak rezekinya akan dilipat gandakan oleh Allah. Amin Pak, amin. Oh ini Bapak ngaku, dia tahu nih gue nih, aminnya dalam hati biar nggak ketahuan ya Pak ya. Memang tugas laki-laki Allah kasih akal 9. Banyak yang bisa ngakalin istri. Luar biasa. Emang tugas istri ya beban Bu ya. Ya Bu ya, beban nggak? Emang udah tugas lu. Mau nggak capek? Mau nggak beban? Mau nggak? Mati. Karena dunia tempatnya capek, ya ibadah ya capek. Kalau orang mau hidupnya nikmat ibadah, surga jaminannya. Lihat bagaimana Nabi. Nabi nggak pernah minta surga, tapi Nabi minta rahmatnya Allah. Sahabat bilang, ya Rasulullah, engkau pasti jaminan masuk ke dalam surga. Karena ibadahmu. Apa jawaban Nabi? Aku dimasukkan ke dalam surga bukan karena ibadahku, melainkan rahmatnya Allah yang Allah izinkan aku untuk masuk ke dalam surga. Kasih sayang Allah. Berarti hari ini Allah sedang berikan rahmat di dalam hati kita. Ya Allah, apa yang kami minta kabulkan. Ya Allah, yang tidak baik engkau singkirkan, yang menurutmu baik datangkan. Limpahkan kepada kami rezeki yang penuh dalam keberkahan, yang sehingga kami dapat terus beribadah kepadamu karena rezeki yang kau telah berikan kepada kami. Amin ya Rabbal. Baik ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan di lain waktu kita dapat berjumpa lagi. Saya mau ngajak baca sholawat, mau nggak? Mau nggak? Ini Rifki bawa kalender 2025. Mohon maaf, ini dari pondok pesantren kami yang ada di Kabupaten Kuningan. Yang berminat kalender kami, nanti tahu nih mana orangnya. Ntar kalendernya bisa muter. Boleh minta tolong dibantuin ambilin kalendernya.